Striker asal Brazil dukung timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Media Jepang waspadai Pratama Arhan. Kelemahan Elkan Bagot yang wajib dibenahi jelang lawan Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tanggapi performa skuad Garuda, striker asal Brazil beri dukungan. Kiprah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 turut mengundang perhatian striker asal Brazil Gustavo Almeida. Kendati baru saja menelan kekalahan atas Irak, Gustavo mengaku optimis bahwa skuad Garuda mampu berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut. Diketahui Gustavo cukup paham dengan kekuatan timnas Indonesia. Setelah musim berkompetisi di tanah air, membuat ex-Arema FC tahu bahwa pemain-pemain timnas Indonesia punya kemampuan yang bagus. Bahkan ia mendoakan timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Asia 2023. Terlebih ada Rizky Ridho yang merupakan rekan satu tim di Persija. Gustavo yakin jika timnas Indonesia mempunyai kepercayaan diri yang besar, maka bisa melaju cukup jauh di Piala Asia 2023. Bahkan ia menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa sampai ke babak final. Striker berusia 27 tahun tersebut membayangkan bahwa timnas Indonesia seperti Maroko di Piala Dunia 2022. Pasalnya Maroko secara mengejutkan mampu menembus semifinal di kejuaraan tersebut. Tentu saya mendoakan yang terbaik untuk Rizky Ridho karena dia adalah pemain Persija. Tapi saya pun mendoakan untuk seluruh pemain, pelatih, ofisial timnas Indonesia yang berjuang di Piala Asia 2023. Kita semua tahu bagaimana Maroko bisa mencapai semifinal di Piala Dunia 2022. Mereka bisa menang melawan tim-tim besar. Saya harap Indonesia selalu percaya untuk bisa menang di setiap laga. Ucap Gustavo dikutip dari laman resmi Persija Jakarta. Kendati demikian, anak asuh Sintayong butuh perjuangan ekstra keras. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi selanjutnya adalah Vietnam pada 19 Januari dan Jepang pada 24 Januari mendatang. Sintayong mengakui sendiri jalan terjal menghampiri skuad Garuda untuk lolos ke babak 16 besar. Namun dengan banyaknya dukungan dan usaha keras dari para pemain, bukan tidak mungkin sejarah baru akan tercipta bagi tim Merah Putih. Kelemahan Elkan Bagot yang wajib dibenahi jelang lawan Vietnam. Pertama, kurang tenang. Elkan Bagot terlihat kurang tenang dalam mengantisipasi serangan pemain Irak. Itu bisa dilihat ketika laga baru berjalan 2 menit, pemain Ipswich itu menerima kartu kuning usai mengganjar pemain lawan. Kurangnya menit bermain bersama klub juga berpengaruh pada hal tersebut. Terlebih Elkan Bagot sendiri masih terbilang muda. Kendati demikian, menghadapi Vietnam yang notabene telah beberapa kali bertemu, tentu masalah keterangan Elkan Bagot bisa teratasi. Kedua, pergerakan lambat. Elkan Bagot dikenal sebagai pemain bertahan yang suka membantu serangan timnas Indonesia. Dia tak jarang maju ke depan untuk mencetak gol. Tapi biasanya itu dilakukan ketika menghadapi lawan yang mudah dan itu tidak berlaku saat menghadapi Irak. Pergerakan Elkan Bagot terkesan lambat sehingga memudahkan lawan untuk menerobos pertahanan timnas Indonesia. Ketiga, komunikasi. Elkan Bagot dengan Rizky Ridho dan Jordi Amat sepertinya masih kurang dalam membangun komunikasi di lini pertahanan timnas Indonesia. Sehingga tak jarang kerap terjadi kepanikan ketika lawan melancarkan serangan. Baik Elkan Bagot maupun Jordi Amat tampak sering meninggalkan pos sehingga kecolongan lewat serangan cepat lawan. Komunikasi dan koordinasi lini belakang patut dipersolid guna menghadapi Vietnam di laga kedua mendatang. Soroti Pratama Arhan, media Jepang waspadai kualitas timnas Indonesia. Fakta menarik datang dari media Jepang Football Zone yang mewaspadai sosok Pratama Arhan di Piala Asia 2023.
Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan tampil sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday pertama. Mentas sebagai fullback kiri, lemparan maut Pratama Arhan langsung membahayakan gawang Irak di awal babak pertama. Saat itu lemparan Pratama Arhan membuat bek Irak kesulitan mengawal pemain jagung timnas Indonesia seperti Elkan Bagot. Bola memang berhasil dibuang bek Irak, namun si kulit bulat menjadi liar. Bola liar yang terbuang keluar kotak penalti Irak kemudian disambut Marcelino Ferdinand dengan sepakan kaki kirinya. Sayangnya tembakan Marcelino Ferdinand masih membentur mister gawang Irak. Sejak saat itu para pemain Irak mencoba menghindari membuang bola di area pertahanan mereka. Sebab jika itu terjadi, mereka bakal dihadapkan dengan seorang Pratama Arhan. Hal itulah yang menjadi sorotan tajam media Jepang. Aksi mantan pemain Tokyo Verdy Pratama Arhan melemparkan dengan kekuatan besar sangat menarik perhatian. Setelah lemparan itu, Marcelino Ferdinand mengambil bola rebound, namun masih membentur mister gawang. Tulis Football Zone. Dalam pemberitaan yang sama, Football Zone juga mengambil sejumlah komentar netizen Jepang di media sosial. Football Zone menyoroti satu analisis dari netizen yang meminta Jepang mewaspadai lemparan Pratama Arhan. Sebab 2 gol yang masuk ke gawang Jepang saat bersua Vietnam terjadi lewat bola mati, yakni sepak pojok dan tendangan bebas tidak langsung. Hanya saja tak ada jaminan Pratama Arhan main di laga timnas Indonesia versus Jepang. Seiring kembalinya Saint Patinama, peluang ex-pemain Viking FK itu untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia masih lebih besar ketimbang Pratama Arhan. Siapapun pemain yang diturunkan Sintayong, harapannya dapat memberikan performa maksimal untuk timnas Indonesia.